Oke, sampai sini tadi ya. Jadi kita katakan bahwa premi asuransi itu adalah gamma dikali K ya. Sedangkan kompensasinya kita simbolkan dengan K ya. Maka di sini kalau seandainya kemungkinan ya, kalau seandainya seseorang itu tanpa asuransi, nilai konsumsinya itu adalah berapa kekayaannya dikurangi oleh kerugian kalau seandainya terjadi kecelakaan. Sedangkan kalau seandainya tidak terjadi kecelakaan, maka nilai konsumsinya sama dengan kekayaan yang dimiliki. Nah, sekarang kalau dia mengikuti asuransi, maka pilihannya akan seperti ini. Ya. Nilai konsumsinya kalau mengikuti asuransi ya. Kalau dia ikut asuransi, CA ini akan jadi seperti ini. Itu adalah kekayaannya ya, dikurangi dengan kerugian kalau sampai terjadi kecelakaan. Karena dia bayar asuransi, dia tuh ini ya, sejumlah preminya ditambah dengan kompensasi yang diterima. Itu kalau seandainya dia terjadi kecelakaan ketika mengikuti asuransi. Sedangkan kalau tidak mengikuti asuransi, tidak terjadi kecelakaan, dia akan menjadi seperti ini. Kekayaannya dikurangi premi yang dibayarkan. Jadi sama kayak kalian tuh ikut asuransi kesehatan BPJS sekalipun seperti itu. Kalian berapa gaji misalnya ya, kalau yang kerja kantoran gitu, nanti atau di PNS, berapa gajinya dipotong dengan iuran asuransinya gitu kan. Nah, inilah iuran yang dibayarkan kalau seandainya tidak terjadi kecelakaan. Kalian kecelakaan mobil juga sama gitu kan. Berapa harga mobilnya dikurangi premi asuransi seseorang itu ikut asuransi ya. Yaitu kita simbolkan dengan gamma kali K. Oke, lanjutannya adalah ini kita simbolkan mungkin untuk mempermudah ya, kita namakan persamaan satu ya, kita sebutlah itu persamaan satu, sedangkan yang ini kita namakan persamaan dua ya. Persamaan satu sama persamaan dua. Kita fokus ke persamaan satu ya. Persamaan satu ini kita coba bedah ya. Kita coba terangkan persamaan satu ini. Persamaan satu kita coba ya. Persamaan satunya itu adalah ini, CA ini. Lanjutannya adalah saya ingin merubah persamaan ini menjadi ini, apakah merubah tanda enggak ya? Maksudnya merubah arti enggak ya? Saya keluarkan K-nya, cara gimana nih? Bagaimana cara mengeluarkan K? Sini ada K, ya. Sini ada K, sini ada K. Saya pengen dalam bentuk K-nya satu. Caranya adalah cara pertama seperti ini, ya. Ini K-nya dikeluarkan. Sini jadi satu. Ya. Saya kasih warna ya, hijau misalnya. Nah. Apakah nilai yang ini berbeda dengan yang sebelah sini? Sama atau beda? Sama atau beda? Sama ya. Kalian kalikan saja nih, min K kali gamma itu akan menjadi min gamma K. Ya, min K dikali min 1 itu akan menjadi positif K. Ya. Kita coba lanjut. Apakah ini sama nggak ya? Kalau ini saya rubah kayak gini, sama nggak ya? Kalau seandainya saya ingin ini angka positif nih. Saya ganti warnanya.
Yang kuning sama hijau sama nggak? Sama, Pak. Sama. Sama ya? Sama, Pak. Kali K kali 1 itu K. Positif sama ya? Ini positif. Terus K dikali min gamma itu akan menjadi min gamma K. Ya. Sama ya? Nah, saya pengennya kita bisa pakai yang sebelah yang hijau, bisa pakai yang kuning ya. Nah, saya lebih sukanya pakai yang kuning karena ada angka K yang positif di sini. Nah, ini akan bisa membantu kita untuk mencari tahu berapa sih kompensasi yang diterima dari asuransi gitu kan. Ya. Saya ingin mencari nilai K ini. Kalau dia minus kan nggak enak, saya harus merubah notasi lagi nanti ya. Saya pengen angka positif saja angkanya. Kalau dia positif kan tinggal enak tuh, tinggal pindah luas kan. Yang K ini, yang selain K, pindah ke sebelah kanan dulu. Ada CA kan. Kalau dia M pindah luas, positif pindah luas, jadi apa? Minus, Pak. Minus ya. Kalau dia Minus. min L pindah luas akan menjadi Positif L. positif L ya. Nah, karena saya ingin mencari nilai K, maka selain K harus saya pindahkan. Ya. Kalau saya pindahkan, hasil apa? Ini kan saya pindahkan nih. CA dikurang M. CA dikurang? 1 dikurang B. Oke. CA dikurang M tambah L per 1 dikurang I. Gamma. Oke, sip. Ya, akan menjadi seperti ini ya. Atas. Ya. Kita udah dapat nilai K ya. Dan kompensasinya adalah CA dikurang M tambah L dibagi 1 dikurang. Apalah, presentasi premi bisa lah ya. Bisa kita katakan seperti itu gamma tadi ya. Atau bunga ya. Kalau seandainya mau pakai bunga juga boleh. Untuk presentasi dari berapa yang harus kita bayar untuk cicilan itu misalnya. Ini persamaan 1. Persamaan 2. Persamaan 2 kita tadi apa? Ini ya. Kita masuk ke persamaan 2 sekarang. Kita akan hubungkan CA sama CNA. Yaitu dia bisa dipertemukan dengan adanya K. Ya kan? Sama-sama di atas ada K, ya. Di bawah juga ada K. CNA ada K, CA juga punya K gitu. Persamaan 2 ini ada K nih. Ya. Di CA juga ada K. Nah, ini dengan cara melakukan substitusi gitu ya, kita ganti nilai K-nya dengan yang telah kita temukan tadi. Nilai K kita tadi berapa? Ini kan? Ya. Ini saya pindah lagi. Maka saya bisa tuh ganti nilai K ini ya. K ini saya ganti dengan nilai K yang tadi. Nah, ini. Nah. Ini. Sampai sini bisa ikuti atau ada yang ingin ditanyakan? Bisa, Pak. Bisa ikuti ya. Nah, ini mungkin yang buat membingungkan, nanti saya coba bikin kayak gini ya. Tadi karena ini S1 juga bingung dia. Mungkin yang kalau kita bikin seperti ini berapa nih? 6 dibagi 12 itu berapa sih? 6 bagi 12 berapa? 1/2, Pak. 1/2 ya. Min 2. Min 2. Iya, 1/2. 1/2. 1,5 ya. Ini sama dengan 1/2. Nah, sekarang kalau seandainya yang ini dikali 6/12 hasilnya adalah 1. Ya, caranya gimana? Ini sama dengan cara seperti ini ya. Bisa kita lakukan dengan cara seperti ini nih. 2 ini ya.
2 itu dikali dengan 6. 2 kali 6 itu kan 12 gitu kan. Kita dapat 12 per 12 atau sama dengan 1 ya. Oke. Nah, sekarang kalau saya bikin kayak gini gimana nih? Ya, saya bikin kayak gini 8 dikurang 2 ya. Jadi 8 kurang 4 tambah 2. Berapa nih? 1, Pak. Nah, 1. Sama ya. Nah, ini bisa nanti cara bacanya kan seperti ini, bisa juga nih dibikin kayak gini nih. Yaitu adalah 2 dikali 8 ya. Terus 4 dikali 2 kali 4 ya, 2 kali 4 tambah 2 kali 2. Ini bagi yang bingung ya, saya pengen terlalu cepat, tapi kalian mudah-mudahan kalian bisa ngikuti. Kenapa ini kita mundur sedikit ke sini? Fungsinya biar tidak bingung persamaan selanjutnya tadi. Ini berapa nih hasilnya? Sama dengan? Sama dengan berapa nih? 16 kurang 4, kurang 8 itu 8, ditambah 4, 1, Pak. berarti 12. Ini sama dengan 1. Oke, bisa ya? Nah, ini berarti kita bisa dong bikin persamaan ini ya. Kenapa itu saya sampaikan? Karena fungsi ini biar kalian nggak bingung ketika saya sampaikan. Ini minusnya saya skip dulu ya, kita kurung dulu lah kalau mau ya, biar kita nanti kita buka kurungnya ya. Nah, ini nanti si gamma ketika dia kalikan dengan CA itu kan menjadi gamma CA ya kan. Terus gamma dikali dengan M. Nah, ini titik lah ya biar enggak kita bingung kalian. Ini arti titik juga kali artinya ya. Gamma CA terus gamma dikali M berarti min gamma M ditambah gamma kali L. Bisa ikuti? Ya, sama dengan tadi yang saya bilang 2 dikali 8 dikali 4 dikali 2 sama kayak gitu. Yang persamaan ini bisa ikuti yang di atas nih. Ini. Siapa? Bisa ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita punya persamaan lanjutannya. Ini menjadi ya. Saya ingin menyamakan penyebutnya. Sini kan ada penyebut 1 kurang gamma, sedangkan di sebelah kiri tidak ada. Caranya apa? Kalau kayak gini ya, 2 dikurangi, caranya gimana nih? 2 kurang 6 per 12, caranya gimana? 1,5. 1,5. Caranya gimana? Samakan penyebut. Yang samakan penyebut dikali baru. Dikali dengan, ini kan caranya adalah 2 dikali 12 ya, dikurang ini ya, 2 dikali 12 per 12 ya, dikurang 6 per 12. Karena 12 per 12 ini kan artinya 1 kan, tidak merubah artinya. Nah, sekarang 2 kali 12 itu 24 kan. Ya, 24. 2 kali 12 kali 2 itu 24 dikurang 6 ya. Hasilnya adalah 24 kurang 6 berapa? 18, Pak. 18. 18 per 12 nah, sama dengan ini 18 per 12 ya. Sama dengan 1,5 ya. 1,5. Iya, Pak. Nah, ini juga sama nih. Kita bisa dong bikinnya kayak gitu juga gitu kan. S 2 kali. Ini udah ada di sini.
Nah, dengan cara sama yang di atas tadi, maka M-nya juga dikalikan. Gitu. Si M ini dikalikan ke dalam. M kali 1? M. M kali gamma? M. Gamma M lah ya. Gamma M. Oke. Oke, berarti penyebutnya telah sama. Gitu. Sekarang kita bisa lanjutkan ke sini. Gitu ya. Ya. Sama di atas sama di bawah? Tidak berubah ya? Karena saya penyebutnya saya satukan sekarang. Sama, Pak. Sama ya. Oke, lanjut tanya. Kita coba buka lagi kurungnya sekarang ya. Kita coba buka kurungnya sekarang. Ini kita coba buka. Ya, ini akan minus. Kalau ini dibuka, ini akan menjadi minus ya. Sedangkan sini minus sama minus, ketika dia dibuka, dia akan menjadi positif. Ya, ini ketika positif dibuka, ada minus depannya, dia akan menjadi minus. Bisa ikuti? Bisa? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, sekarang ada nggak bisa yang kita sederhanakan dari persamaan ini? Gamma M, Pak. Gamma M ini sini minus ya. Ya, ini minus. Sini ada positif. Berarti hasilnya berapa? Habis, Pak. No. Habis ya. Ini bisa kita coret. Coret. Habis gitu kan. Udah. Oke, sekarang saya ingin mengelompokkan adalah CNA sama CA. Jadi yang selain itu dia berkelompok sendiri. Ya. Caranya gimana? Yang ini pertama tidak akan berubah. Coba gini ya. 12 kurang 6 dikurang 2. Itu berapa sih? Dua belas kurang 6 kurang 2. Sama dengan? 4. Kalau saya bikin kayak gini, berubah nggak sih? Kurang 2, kurang 6. Enggak, Pak. Enggak ya. Sama, Pak. Berarti boleh dong kalau itu saya bikin kayak gini, boleh juga dong ya. Ini boleh nak. Boleh. Saya bikin ke belakang boleh ya. Boleh ya, karena tidak merubah. Nah, sekarang ini saya mau buka, saya pisahkan dia. Maksud saya pisahkan adalah ini. Yaitu nilai CA. Ini. Di sini C-nya udah saya keluarkan ya. Saya hapus. Sama nggak? Ini data sama di bawah sama? Ini data sama ya? Sama. Oke. Lanjutannya adalah CNA ini. Ini juga sama nih, kayak gini boleh dong. Nggak main saya taruh luar, boleh nggak? CA-nya boleh nggak saya taruh luar? Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh. Nah, kita udah punya hubungan antara CNA sama CA. Ya. Jadi kita akan mempermudah nanti. Ini slide kelihatan? Slide-nya saya. Ada slide ya. Nah, yang kita lakukan selama ini, yang tadi itu sampai sini. Kita ingin nanti membuat ini. Satu grafik nanti antara CNA ini sama CA udah terhubung tuh. Oke, sekarang bagaimana cara mencari nilai intercept istilahnya? Mencari nilai interceptnya itu adalah kita pengen tahu nih berapa nilai CNA atau CNA ya, CNA ini kalau seandainya jika CNA ini 0 ya, jika 0 berapa CA ya,
Artinya kita menganggap tidak ada terjadi kecelakaan. Berapa maksimum CA yang akan terjadi? Berapa CA? Ya, jika 0 ya, atau tidak terjadi, kalau seandainya tidak terjadi kecelakaan, gitu, berapa nilai kecelakaan? Jika tidak ya, itu 2 kali ya. Maka yang terjadi berapa nilai kecelakaan maksimumnya? Nilai dari konsumsinya. Cara sederhana dengan persamaannya bisa membantu nih, ya. Yaitu adalah dengan cara CNA-nya kita bikin 0 sini. Ini 0. Berarti berapa CA? Pindah ruas gitu kan? Ini pindah ruas nih. Ini pindah ruaskan. Kalau sini dia minus, maka ketika dia pindah ke sebelahnya, dia akan menjadi positif. Oke, nah berarti berapa nilai CA? Bisa dong kita pindahkan yang tidak ada CA-nya ke sebelahnya. Gitu ya. Kalau dia pindah ruas, di sini penyebut akan menjadi pembilang, pembilang akan menjadi penyebut. Ya. Ya, menjadi sebaliknya. Yaitu di sini di atas satu menjadi kurang gamma, ya. Sedangkan di bawah dia akan menjadi gamma saja. Ada nggak bisa dicoret atau dirapikan? Nah ini. Ada nggak bisa dirapikan? Satu dikurang gamma, Pak. Satu kurang gamma bisa dirapikan ya. Kita bisa merapikannya dengan cara yang dihapus. Ini bisa dihapuskan. Bisa dicoret. Berarti tinggal di bawah ini tinggal gamma saja. Ya. Jadi nilai CA maksimumnya atau interceptnya itu adalah M dikurang gamma L dibagi dengan gamma. Dengan cara yang sama kita juga bisa mencari interceptnya si CA ya. Kalau sebaliknya jika CA-nya 0, berapa CA? Ya, dengan cara yang sama bisa tuh kita pakai yang tadi yang di atas ini ya, rumus di atas ini yang akan kita gunakan. Karena kita telah membuat satu budget lain. Nah, sekarang ganti nih. Jika CA-nya 0, ini 0 nih. Berapa CA? Dikali dengan 0, berapa nih? Berapa CA? M dikurang gamma L per 1 dikurang gamma. Jawabannya kan? Oke. Nah, kita masuk ke slide lagi. Ke slide. M dikurang gamma. Kita masuk ke slide-nya tadi. Ini tadi penjelasannya tadi ya. Kita lagi bikin ini. CNA, ini telah saya jabarkan tadi, bahwa CNA itu adalah M kurang gamma kali L dibagi 1 kurang gamma dikurang gamma per 1 kurang gamma dikali CA. Ya. Nah, kalau sampai kita bikin satu grafik ya, atau menghubungkan dia dengan budget constraint-nya, maka intercept-nya atau titik ujungnya di sini menyentuh CA ini, ketika kalau CA ini disentuh ya, itu berarti kita mengatakan CNA itu 0 gitu, tidak ada CNA-nya. Maka maksimum nilai konsumsinya yang terjadi kecelakaan itu adalah M dikurang gamma kali L dibagi gamma. Nah, di sini CNA-nya bisa kalau di slide tidak ditampilkan, berarti nilai tadi ya, yaitu M dikurang gamma dikali L dibagi 1 kurang gamma. Nah, slope itu cara cepatnya cari di sini nih. Ya. Jadi kalau kalian kalau di permintaan itu biasanya persamaannya itu akan menjadi seperti ini. Ya, kalau kita bicara key demand ya. Key demand D gitu ya. Maka persamaan biasanya A dikurang B P ya. Nah, kalau penawaran biasanya apa? Penawaran
Ini selera buku ya, biasanya dimulai dengan cara min. Ya. Min C, ditambah selera buku ada yang seperti ini. Nah, kemiringan itu slope itu bisa dilihat yang ini. B ini, B itu adalah slope. Berapa kemiringan? A ini interceptnya. Sedangkan di penawaran interceptnya min C ini. Slope dari penawaran itu adalah D. Positif, negatif itu maknanya nanti terhadap bentuknya. Ya, kalau dia bentuknya minus, min B, BP itu berarti hubungannya terbalik tuh. Kalau P ini naik, maka Q turun, kan? Sedangkan kalau di penawaran P ini naik, maka Q-nya naik. Jadi slope itu dengan cara cepat ya, kalian bisa mencari tahu berapa nilai slope-nya. Cara cepatnya dari sini aja, ya. Slope-nya sini. Nah, ini min. Oops. Nah ini ya, gamma slope-nya adalah ini nih. Slope itu apa sih? Contoh slope. Kesendal ya. Kemiringan. Slope-nya adalah min gamma dibagi 1 dibagi apa? Sorry. Enggak, min gamma dibagi 1 kurang gamma. Itu kemiringannya. Tanda minus berarti dia turun ke bawah. Ya. Jadi kurva ini kalau kita lihat balik lagi sini maka bentuknya seperti ini. Ya. Semakin ke kanan semakin turun tuh. Sama kayak demand ya. Nah, jadi berapa dia miringnya? Ya cara cepatnya itu adalah nilainya ini. Min gamma dibagi 1 dikurang gamma. Oke, bisa ada 10 menit lagi. Nanti kalau kurang nanti ini masih setengah jalan kita nih. Jadi kita masuk link selanjutnya ya. Oke, ini bicara lanjutannya. Sejauh ini ada pertanyaan dulu. Kita masih belum menghubungkan ya sebenarnya. Ada pertanyaan dulu nggak? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, jadi ya. Sekarang kita bicara tentang lanjutan dari ketidakpastian ini tentang preferensinya. Jadi kita akan mencoba melihat preferensi seseorang itu dalam kondisi ketidakpastian. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau seandainya terjadi ada lotre ya, atau undian ya. Kalau seandainya dia menang, dia akan memperoleh uang sebesar $90 ya. Sama kayak ini nih. Kalau seandainya kalian distatistikkan ya jalan tuh. Kalau ada uang koin, biasanya pakai uang koin tuh, uang koin. Kalau uang koin ya kita pakai sini nih. Uang koin itu berapa sih uang? Uang koin itu ya coba ini hapus. Misalnya peluang dari uang koin. Itu kan kemungkinan uang itu ada angka sama gambar ya. Kita simbol dengan A. Ya. Nah, ini dengan G. Ketika uang koin itu dilempar, berapa peluang angka akan keluar? Berapa peluang gambar akan keluar? 50%. 50% ya, atau setengah ya, 0,5. Gambar berapa peluangnya? 50%. 0,5 ya. 0,5. Ini kan 0,5 ditambah 0,5 hasilnya adalah 1 gitu kan. Ya ada cara yang lain kan bilangnya ini kan oke lah. Kalau seandainya ini ada 2 kemungkinan gitu kan. Ketika si gambar K ini anggaplah 1 gitu ya. 1 gambar mana kalian lebih paham ya. Maka angka ditambah gambar itu jumlahnya adalah 2 gitu kan. Totalnya. Nah, peluang itu adalah kayak gini nih ya. Jadi peluang gambar itu adalah 1 dibagi total kemungkinan itu. 2. Nah, 1/2 ya.
Maka kalau dadu kan gitu juga, dadu ya. Ke dadu itu kan kemungkinan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Berapa peluang angka 1 keluar? 1/6. Nah, 1/6 gitu kan. Berapa angka 2 akan terjadi? Angka keluar yang keluar 1/6 juga, sama. 1/6. Penjumlahan mereka 1/6 tambah 1/6 gitu ya, adalah 6/6 itu 1 ya. Nah, sama kayak gitu juga. Peluang seseorang ya, seseorang dalam meraih undian itu berapa? Kemungkinan dia menang ya. Atau yang satu lagi kalah gitu. Nggak pilih gitu. Kalau tadi kayak 1 juga gitu ya, ini 1. Berarti menang ditambah kalah itu kan 2 gitu ya. Maka peluang menangnya berapa? Peluangnya adalah 1/2, 1,5. Setengah. Ini juga peluangnya, kalahnya berapa? 1/2. Nah, 1/2 ya, 0,5 atau 1/2. Maka di sini kita bisa membuat satu ilustrasi ya. Kalau seandainya seseorang pemenang, peluangnya setengah. Kalau dia peluangnya 0 atau tidak meraih kemenangan ya. Di sini kan kalau dia menang kan dapat $90. Kalau satu lagi ya tidak dapat duit itu. Karena kan itu lotre atau undian ya. Kalau menang ya dapat uang, tapi kalau seandainya tidak menang ya nggak dapat duit. Nah, peluang yang menang itu setengah, sedangkan peluang kalah pun juga setengah gitu. Nah, di sini kita tambah keterangan lanjutannya adalah kalau seandainya seseorang itu menang, dia meraih kepuasan sejumlah 12, sebutlah 12. Sedangkan kalau seandainya dia tidak meraih kemenangan, kepuasannya 2. Mungkin karena dia, saya kayak ada adrenalin ikut undian gitu kan. Sekarang yang ikut undian itu diaduk kan, diaduk di supermarket, ada adrenalin juga. Ya, saya pengen ikut aja gitu kan. Anggaplah dia dapat kepuasan 2 gitu ya. Kalau seandainya dia menang, kepuasannya ya 12 utility-nya. Sedangkan kalau seandainya dia tidak menang, itu kepuasannya 2 ya. Sekarang kita bisa membuat satu notasi lain, ekspektasi dari kepuasan itu. Ya, berapa sih ekspektasi kepuasannya? Itu adalah nilai dari peluang kalau seandainya dia menang dikali peluang ketika dia ditambah ketika peluang dia kalah, yaitu setengah dikali dengan utility dari kekalahan itu. Ya. Maka sini adalah tadi kan kalau seandainya dia menang dapat $90 itu kepuasannya adalah 12 ya. Sedangkan kalau seandainya dia kalah tidak menang itu 2. Maka di sini setengah kali 12 itu berapa? Setengah kali 12 6 ya. Ditambah setengah dikali 2 itu kalau seandainya dia kalah. Berarti setengah kali 2 berapa? 1 ya. Nah, di sini 6 tambah 1 sama dengan 7 ya. 7. Nah, ini adalah ekspektasi kalau seandainya dia ekspektasi kepuasan dari mengikuti lotre ini. Itu nilai adalah 7. Nah, sekarang kita lihat ekspektasi uangnya. Nilai uangnya sekarang kita lihat. Kalau seandainya dia menang, itu kan $90. Sedangkan peluangnya adalah setengah. 90 bagi 2 itu berapa? 45, Pak. 45. Nah, kalau seandainya dia kalah, itu kan nggak dapat uang gitu kan. Berarti yang setengah kali 0. Berarti 45 ditambah 0 itu adalah 45. Nah, sekarang kita punya satu itu bicara tentang kepuasannya, satu lagi nilai dari uangnya. Ya. Satunya adalah ekspektasi dari kepuasan dari mengikuti lotre, satu lagi ekspektasi dari uang yang akan diperoleh ketika dia mengikuti lotre ini. Di sini manusia itu biasanya nanti ya. Jadi ekonomi ini ilmunya banyak gitu ya. Kadang kita bicara politik ya, bicara psikologi juga gitu kan. Kadang bicara matematika kayak. Jadi memang kalian didiknya luar biasa banyak gitu kan. Ngomong sama orang
psikologi bisa nyambung juga kalian. Nah, di sini dalam psikologi manusia itu ya, kalau kita bisa kategorikan, itu ada 3 kemungkinan manusia itu. Ada orang tuh suka dengan risiko. Ada orang tuh tidak suka dengan risiko. Nah, satu lagi ada yang netral. Gitu. Dia tidak terlalu suka sih risiko, ya sih biasa-biasa aja gitu. Nggak terlalu takut dengan risiko juga gitu. Tapi ada orang yang takut dengan risiko kan. Sama dengan vaksinnya juga ada kan. Apakah divaksin akhirnya menjadi berisiko atau tidak? Kan isunya banyak tuh, nanti jadi sakit dan seterusnya. Itu kan pilihan, peluangnya berapa? Ada orang yang tidak takut dengan risiko, ada silakan ambil. Orang tidak ikut vaksin juga sama dengan tidak takut dengan risiko juga gitu kan. Itu kan pilihan. Jadi intinya nanti adalah dalam manusia itu pasti ada 3 kemungkinan. Yaitu pertama dia suka dengan risiko, atau kedua tidak suka dengan risiko, atau yang ketiga netral ya. Urutan itu nggak penting, nggak salah mana duluan gitu ya. Nah, di sini di penjelasan kita 1 menit nih, enak nih, nerangnya 1 menit. Saya stop dulu deh ya, karena takut terpotong tengah jalan nanti.